Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Izinkan kami pada kesempatan kali ini mempresentasikan materi kuliah yang termuat dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum Islam dengan materi metode penelitian hukum dan juga manfaat penelitian itu sendiri. Baik, untuk yang pertama akan kami sampaikan terkait tentang metode penelitian hukum. Untuk metode penelitian hukum itu sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini berasal dari bahasa Inggris, ya, yang kita kenal dengan normative legal research, dan bahasa Belanda yaitu normative juridisch onderzoek. Ya. Penelitian hukum normatif atau legal research atau yang biasa dikenal studi dokumen merupakan penggabungan dari beberapa sumber peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian tentang aturan atau merupakan peraturan perundang-undangan, baik dari segi vertikal hukum atau yang biasa disebut hierarki hukum, maupun hubungan yang harmonis dalam perundang-undangan. Menurut Ahmad Mukti Pajar, ND, dan Yulianto, bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang berusaha menempatkan hukum sebagai sistem norma. Adapun yang dimaksud sistem norma merupakan suatu hal yang berkaitan dengan asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Ini dapat disimpulkan penelitian normatif ialah sebuah proses penelitian yang dalam praktiknya dengan cara meneliti dan melakukan pengkajian tentang hukum sebagai norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan keputusan lainnya. Untuk menjawab permasalahan hukum berdasarkan pendapat di atas, penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif biasanya menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan data kepustakaan ataupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan susunan suatu peristiwa hukum. Untuk memberikan argumen tentang penelitian normatif dalam memilih suatu penelitian, apakah sudah dianggap benar atau salah dan bagaimana baiknya menurut hukum. Pertama-tama berawal dari suatu kejadian hukum dan seterusnya dengan melakukan pencarian landasan norma hukum. Seperti halnya aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif lebih juga berfokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas-asas hukum dan kaidah hukum. Sementara sumber perilaku manusia menerapkan peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan sebagai lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Sistem norma dalam kajian ini ditempatkan sebagai objek kajian di dalamnya yang memuat tentang unsur-unsur norma hukum, nilai-nilai perilaku manusia. Untuk yang kedua yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode riset hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau sepatutnya. Dan dapat pula dikatakan melihat atau menelaah atau menganalisa bagaimana suatu hukum berjalan di dalam masyarakat. Tipe penulisan hukum empiris ada beberapa. Ini yang pertama adalah penelitian yuridis sosiologis. Ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh atau akibat
dan hubungan mengenai suatu sistem norma yang sudah berlaku di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, penelitian sosiologis tentang hukum bukan hanya sebuah peraturan tertulis saja, tetapi diwujudkan sebagai ciri sebuah perilaku masyarakat terhadap suatu aspek kehidupan sosial. Setelah itu dijelaskan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan gambaran yang sebenarnya tentang suatu hubungan baik mengenai kepentingan maupun nilai-nilai yang diyakini serta dianut oleh masyarakat. Pendekatan penelitian hukum empiris, terdapat 3 macam pendekatan yang biasanya dipakai. Yang pertama, pendekatan sosiologis adalah pendekatan dilihat dengan menganalisis tentang bagaimana akibat dan hubungan yang terjadi ketika sistem norma itu berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan sebagai suatu perilaku masyarakat yang tetap. Yang kedua itu adalah pendekatan antropologis. Adalah pendekatan dilihat dari suatu cara menyelesaikan permasalahan, dilihat dari setiap lapisan masyarakat di mana berisi hubungan antara manusia dengan melihat pengaruh hukum terhadap aspek terbentuknya kehidupan manusia dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pendekatan psikologis hukum. Ini adalah pendekatan hukum dilihat pada kejiwaan manusia mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum, contohnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam proses penelitiannya berusaha menggabungkan antara metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif sebagai bagian dari suatu usaha peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan hukum yang tentunya tidak diperlukan adanya pertentangan maupun hal-hal yang dipertaruhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat sebuah penelitian. Manfaat penelitian ini adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Dengan kata lain, data atau informasi yang akan diperoleh dari penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa. Dalam rangka pengembangan program kesehatan, dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut akan mempunyai kontribusi apa bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun seyogianya mencakup 2 aspek, yakni yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya, manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, sivitas akademika yang melakukan penelitian sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti. Bagi sebagian penelitian akademis atau mahasiswa, terkadang manfaat penelitian ini dapat dilihat dari kepentingan pribadi peneliti, yaitu pengalaman dalam proses belajar mengajar, khususnya di bidang metode penelitian. Sebenarnya manfaat penelitian seperti ini tidak perlu dicantumkan karena memang bagi peneliti penelitian otomatis menjadi pengalaman pribadi dalam melakukan sebuah penelitian. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
dan bisa memberikan kontribusi pengetahuan buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.